Kembali lagi bersama channel Dunia Horor. Channel yang menceritakan kisah-kisah horor atau kisah-kisah mistis. Sebelum mendengarkan atau menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung ke ceritanya. Cerita ini yang berjudul Tangisan Pocong di Kampungku. Saya aslinya berasal dari kampung. Yang namanya kampung, kadang nuansa mistinya memang kental. Tetapi bukan karena sirik atau apa. Faktanya, saya sendiri benar-benar mengalami kejadian luar biasa dan sekaligus menyeramkan. Saya ingat persis waktu itu tahun 1998. Saat masih SD, semua bermula dari suara tangisan misterius pada tengah malam. Aslinya kampung kecil saya suasananya tentram. Warga-warga di sana soleh dan baik-baik. Saya bahkan mengenal hampir seluruh warga di sana. Maklum, karena warga kampung tidak terlalu banyak, jadi mayoritas pasti sudah saling kenal. Dari dulu, semenjak kecil saya kenal dengan seorang bapak yang namanya Pak Misno. Beliau ini orangnya kasar, sering mabuk-mabukan, judi dan bermain perempuan. Belakangan ini dia meninggal karena terjangkit penyakit kelamin. Dengar-dengar sih kena sifilis, tetapi entar benar atau tidak. Yang pasti karena fasilitas kesehatan kampung yang serba minim, dia akhirnya melewati hari-harinya di gubuk luar kampung dan beberapa bulan kemudian akhirnya meninggal. Sebagian besar warga yang selama ini memang tidak memiliki hubungan yang baik dengannya tidak pergi melayat. Selain masih dendam, ada juga yang enggan datang karena takut ketularan penyakit, walau yang bersangkutan telah meninggal. Singkat cerita, jenazah Pak Misno dimandikan, dikafankan, lalu disolatkan di masjid kampung. Kamis siangnya pun dimakamkan dengan hanya dihadiri Pak Lurah dan beberapa orang saja. Kebetulan bapak saya ikut, jadi diceritakan. Tidak ada yang aneh dengan prosesi pemakamannya. Semua berlangsung dengan cepat dan setelahnya masing-masing pun pulang ke rumahnya. Saat malam harinya, tepat malam Jumat, kampung kami yang biasanya sunyi diusik dengan suara teriakan warga yang heboh. Setelah diusut, ternyata ada warga yang melihat pocong di dekat rumah pangasingan Pak Misno. Pocong itu bahkan terdengar seperti menangis. Semenjak mengidap penyakit, Pak Misno tinggal di gubuk kecil di luar kampung, karena selain tidak kuat menanggung malu, juga dikucilkan warga. Semua warga pun mulai berspekulasi jangan-jangan itu Pak Misno yang menuntut balas dendam karena dikucilkan warga. Jangan-jangan jenazah Pak Misno tidak diterima di bumi. Dan bermacam-macam spekulasi lainnya. Tetapi Pak Lurah dengan sigap menenangkan warga. Dia bersama beberapa warga dan ustadz kampung akhirnya sama-sama ke rumah pangasingan itu untuk mengecek. Rombongan itu tidak menemukan apa-apa ketika sampai di sana. Jadi semuanya kembali ke rumah masing-masing. Saya tahu suasana di kampung menjadi tidak tenang. Bahkan di sekolah pun kami disuruh guru untuk langsung pulang dan jangan main dekat gubuk Pak Misno yang dulu. Sebagai anak SD, tentu saja kami patuh. Biasanya kami yang main gagah-gagahan dan adu berani pun merasa seram.
Mana ada yang berani ke sana. Semenjak itu, terkadang malam-malam tertentu selalu terdengar suara tangisan di luar rumah. Saya masih kecil saat itu, tidak berani mengintip. Bapak cuma menyuruh saya tidur. Katanya itu hanya suara binatang, jadi tidak perlu takut. Tetapi saya sansi suara binatang yang mirip tangisan. Belakangan, frekuensi tangisan ini semakin sering dan sangat meresahkan warga. Setelah musyawarah, mereka memutuskan untuk melakukan patroli malam itu juga. Bahkan, beberapa warga mengatakan akan mencoba menangkap hantunya, yakni hantu pocong yang menangis itu. Malam harinya, suasana lumayan tegang. Bapak bersama tetangga yang lain pada keluar. Beliau berpesan kepada ibu dan saya untuk tetap di rumah. Saya dan ibu bersama-sama di dalam kamar tidur. Jam 9, ibu sudah tertidur. Sekitar pukul 10 malam, rasa penasaran saya muncul. Saya ingin sekali melihat bagaimana orang dewasa menangkap pocong, menangis peneror warga kampung. Jadi saya nekat keluar melalui jendela kamar, lalu mengendap-endap agak jauh dari rumah. Setelah agak jauh dari rumah, saat melihat kiri kanan, ternyata tidak ada satu orang pun. Kemana ya mereka? Bukankah mereka sedang melakukan patroli dan berburu pocong? Saya pun berjalan lebih ke depan melihat ada orang atau tidak. Semakin lama, saya semakin menjauh dari rumah. Saya pikir, karena mereka berburu pocong, jadi seharusnya mereka pergi ke rumah Pak Misno. Jadi saya pun ke sana dengan berlari. Maklum, rasanya seram sekali. Mana kondisi jalan kampung yang gelap dan pencahayaan hanya dari bulan saja. Jadi pinginnya cepat-cepat sampai saja. Sesampainya di sana, nafas saya ngos-ngosan karena lari cukup jauh tanpa henti. Belum selesai ngatur nafas, saya terpana. Gubuknya sepi, gelap tanpa cahaya lampu dan tanpa sebatang hidung manusia pun di sana. Jadi, kemana semuanya? Belum selesai saya berpikir, tiba-tiba suara isakan tangis terdengar dari arah samping. Berlahan-lahan, saya menolehkan kepala ke sumber suara itu. Sesosok putih di atas atap sedang menatap saya dengan wajahnya yang menyeramkan, penuh darah. Sosok itu lalu turun dan mendekat ke arah saya. Kaki saya terlalu lemas untuk lari. Sementara dia makin mendekat dengan wajahnya yang penuh darah. Saya ingin berteriak, tetapi entah mengapa pita suara saya seperti tidak bisa digunakan saat itu. Jantung saya berdegup kencang. Pocong itu semakin mendekat dan semakin mendekat. Suara tangisannya semakin keras dan semakin keras. Saya bisa melihat wajah pocong itu. Anehnya, walaupun suaranya menangis, saya tidak menangkap ekspresi wajah sedih. Wajahnya tidak menunjukkan raut muka apapun. Saya melihatnya dengan jelas, itu adalah Pak Misno. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Setelah sadar, saya berada di masjid. Saya di masjid dikelilingi warga kampung. Bapakku langsung memeluk erat dan menanyakan kondisiku. Waktu itu saya hanya merasa pening saja. Namun belakangan saya demam tinggi selama seminggu. Dalam mimpi pun saya masih bisa melihat wajah Pak Misno yang menyeramkan itu. Karena kejadian itu betul-betul membuat saya traumatis. Untungnya seiring waktu di terapi Pak Ustadz, saya semakin membaik. Belakangan saya diceritakan Bapak kalau malam itu rombongan warga menuju makam Pak Misno dan membaca doa di sana agar Pak Misno tenang di alam sana. Ternyata sosok pocong yang menyerupai Pak Misno adalah sosok jin kafir yang selama ini adalah
peruangan Pak Misno. Jin itu berhasil ditangkap dan dikunci dalam tasbih Pak Ustadz. Tasbih ini akhirnya dibuang ke laut sehingga tidak ada mengusik kampung lagi. Semenjak itu, suasana kampungku tidak lagi mencengkam dan tak ada lagi gangguan pocong menangis.